Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu,
ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami lewat firman-Mu, supaya oleh kuasa firman-Mu itu kami diubah, kami dibaharui, bahkan kami dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Maafkan kami, ampunilah kami ya Allah, atas semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini ketika berada di hadirat Tuhan, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan manusia saat ini, maka kita akan menemukan suatu kenyataan bahwa saat ini ada begitu banyak orang yang hidup hanya untuk memiliki kehidupan yang dikehendaki oleh diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka hidup hanya untuk mengejar kenikmatan hidup dunia ini. Nah saudaraku, kenapa demikian? Karena mereka bercermin atau dipengaruhi oleh gaya hidup orang lain yang ada di sekitar mereka, oleh gaya hidup dunia yang mereka lihat setiap hari. Dan tentu gaya hidup seperti itulah yang mereka kejar, yang mereka cari, yang ingin mereka nikmati. Tetapi gaya hidup seperti itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki, atau gaya hidup yang jauh dari standar hidup yang Tuhan inginkan. Nah saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 32 firman Tuhan katakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah saudaraku, ini pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus sadar benar bahwa di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Artinya masih ada kehidupan di kekekalan, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu sebuah kehidupan kekal atau kehidupan yang tak berujung. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah karena pengaruh dunia ini, maka tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Iya, tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Tetapi sebagai orang percaya, seharusnya kita memikirkan akan hal ini dengan serius. Karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus suatu hari nanti ketika kita berada di balik kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 dan ayat 27 kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini,
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Nah, saudara, perhatikan baik. Dari apa yang Tuhan Yesus katakan ini seharusnya kita mengerti bahwa di balik kematian nanti masih ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Persoalannya adalah saat ini banyak orang mengikut Tuhan Yesus karena mereka hanya ingin mengejar berkat-berkat jasmani yang mereka impikan, yang mereka inginkan, ya, supaya mereka bisa makan, minum, dan pakai. Dan dengan berkat-berkat yang mereka terima itu, mereka bisa menikmati kenikmatan hidup dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kalau kemudian Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal," ini artinya kita harus berpikir bahwa kesempatan hidup kita saat ini jangan hanya digunakan untuk mencari dan memuaskan diri kita dengan kesenangan hidup dunia ini. Tetapi yang terutama dalam hidup ini, kita harus berjuang untuk mencapai atau memiliki kesenangan hidup di kekekalan nanti, yaitu diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kesempatan hidup saat ini kita harus gunakan untuk mencari Tuhan saja, untuk menemukan Tuhan saja, dan hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bisa mengerti itu? Artinya kita harus berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, kita berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Jadi saudaraku, kita harus berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai kita bisa benar-benar mencapainya. Nah, saudaraku, mungkin saudara akan bertanya begini, lalu bagaimana dengan makan, minum, dan pakai yang kita butuhkan setiap hari? Ingat firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 8, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Kemudian kalau kita lihat lagi pada ayat firman Tuhan yang lain, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan apa? "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Artinya kalau kita setia berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka di dalam segala keadaan Tuhan pasti pelihara kita sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku.
Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami terima. Firman yang selalu mengingatkan kami bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup di dunia ini bukan hidup yang kekal. Dan itu artinya kami tidak boleh tenggelam di dalam gaya hidup dunia. Kami tidak boleh mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Tetapi sebaliknya, ketika kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Sebab kami rindu ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kami rindu ada di dalam kerajaan-Mu ya Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, Roh Kudus Tuhan belas kasihanilah kami, pegang tangan kami, pimpin langkah kehidupan kami, supaya di sisa umur hidup kami, yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, adalah hanya melakukan kehendak Bapa di sorga saja. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Dan kami hanya mau mengikatkan diri kami dengan Engkau saja ya Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sepanjang hari-hari hidup kami mau terus berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kami boleh diterima di dalam kerajaan Bapa. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk berkenan di hadapan Allah selama masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.